Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Aulia Putri Tanziha di acara Morning News yang selalu membawa berita terupdate, teraktual, terpercaya yang akan kami rangkum pada hari ini. Di Kelurahan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, terdapat seorang guru berinisial MTP ditangkap dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban mulai usia 6 tahun hingga 11 tahun. Aku bermodus membuka perpustakaan umum dan menyediakan internet gratis untuk anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita tanya kepada rekan saya yang sedang berada di TKP. Halo Syifa Amalia, bagaimana kasus kronologi pencabulan anak di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara tersebut? Ya, baik, terima kasih Mbak Aulia. Pemirsa, di sini saya reporter Syifa Amalia sedang berada di Polres Metro Jakarta Utara. Sudah tertangkapnya seorang guru privat atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan modus membuka perpustakaan di tempat tinggalnya. Menurut Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Nasriyadi mengungkapkan bahwa korbannya adalah 4 orang anak laki-laki dengan umur 6 hingga 11 tahun. Korban pelecehan dari tersangka bernama NTP dengan umur 40 tahun merupakan warga dari Sumatera Utara. Modus membuka perpustakaan umum agar anak dapat belajar di sana. Yang bersangkutan juga memasang wifi untuk anak dapat belajar dan bermain game. Lalu polisi pun mengungkapkan modus pelaku mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp50.000. Pelaku melakukan pelecehan ketika korbannya sedang sendiri, kemudian dikunci di dalam ruangan. Hal ini sudah berlaku selama 1 tahun lebih. Korbannya bahkan dari keterangan yang mereka sampaikan sudah 5 hingga 6 kali jadi korban pelecehan dengan iming-iming materi berupa uang Rp50.000 setiap kali melakukan pelecehan. Hal ini terungkap ketika salah satu korban terdapat uang Rp50.000 di dalam tasnya. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Syifa Amalia dan rekan kerja yang bertugas. Terima kasih. Kembali ke Aulia di studio. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yaitu Syifa Amalia. Baiklah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Putri Kanita selaku psikolog anak dan Ibu Syifa Tazkia selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Putri Kanita, bagaimana cara mengatasi dan menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Cilincing, Jakarta Utara, dan apa saja dampak untuk anak tersebut? Baik, Mbak Aulia, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi begini ya, Mbak, pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual membuat anak mengalami berbagai gangguan psikis seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma, serta histeria. Perlu kita ingat bahwa kekerasan seksual pada anak juga tidak selalu berdampak langsung. Hal ini dikarenakan pemahaman anak dalam peristiwa tersebut itu berbeda-beda. Nah, walaupun demikian, orang tua itu harus tetap mendampingi serta memantau kondisi anak tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tahu gitu ya, Mbak, bahwa anak tersebut itu korban dari kekerasan seksual yang rentan mengalami gangguan berperilaku. Nah, untuk mengatasi dampak dari kekerasan seksual ini, anak-anak harus mendapatkan perhatian serta dukungan dari orang-orang sekitarnya dalam penyembuhan fisik maupun psikisnya. Dalam hal lain juga bisa dilakukan dengan cara terapi. Terapi apa saja itu bisa dilakukan dengan terapi bermain, misalnya mengajak anak menggambar ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, ataupun bisa dilakukan dengan cara terapi kognitif. Dan alangkah lebih baiknya jika orang tua anak tersebut membawanya ke dokter ataupun ke psikolog, ke psikiater agar
memahami lebih jauh tentang anak tersebut dan mengobati luka psikis anak tersebut. Mungkin sekian Mbak Aulia. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Putri Kanita yang telah memberikan jawaban dan tanggapannya. Lalu saya akan beralih bertanya kepada Ibu Cipataskia selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kasus yang Baik, terima kasih kepada Mbak Aulia. Di sini saya akan menyebutkan terkait kasus pencabulan tersebut. Dalam kasus pencabulan ini, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berisi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, KPI juga memastikan akan melakukan pengawasan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak ada seorang pun dengan latar belakang apapun yang boleh melakukan kekerasan terhadap anak. KPI juga masih berkoordinasi dengan kepolisian setempat agar proses hukum bagi pelaku berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin begitu Mbak Aul. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah Ibu berikan. Kepada Ibu Putri Kanita dan Ibu Cipataskia, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk datang di acara Morning News pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, baiklah pemirsa, dalam kasus pencabulan ini pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, mudah-mudahan kasus pada pagi hari ini yang telah disampaikan dapat membawa pelajaran dan hikmah untuk kita semua agar kita selalu waspada untuk menjaga anak ketika anak sedang berada di luar rumah atau ketika anak sedang tidak bersama kita. Oke, itu saja kasus pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya Aulia Putri Tanziha, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.